datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah partai politik di Indonesia. Tiap-tiap negara di dunia memiliki beberapa perbedaan dalam perpolitikan. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh keadaan sistem politik dalam negara tersebut. Misalnya, dalam negara yang menganut sistem politik yang cenderung otoriter, kehidupan politik masyarakatnya akan berlainan dengan negara yang menerapkan sistem politik liberal demokratis. Bagaimana sejarah partai politik di Indonesia? Pada masa Orde Baru, hanya terdapat 3 partai yang diperbolehkan berdiri di Indonesia. Ketiga partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada era Orde Baru, partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Oleh karena itu, agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, yakni pada tahun 1971, terdapat 10 partai politik termasuk partai pemerintah atau Golkar ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan penyederhanaan partai melalui fusi atau penggabungan partai-partai politik. Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya 3 partai politik, Golkar, PPP, dan PDI. PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam, yakni NU, Parmusi, PSII, dan Perti. PDI merupakan hasil penggabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Islam, PNI, IPKI, Parkindo, dan Katolik. Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru. Bagaimana sistem kepartaian pada masa Orde Baru? Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu terbilang sedikit, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multipartai. Namun banyak pengamat politik berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru adalah sistem partai tunggal. Ada juga yang menyebut sistem kepartaian era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Hal ini dikarenakan kondisi kompetisi antar partai politik yang ada pada saat itu. Benar jika jumlah partai politik yang ada adalah lebih dari 2 parpol, sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, ternyata kompetisi di antara ketiga partai politik di dalam pemilu tidak seimbang. Golkar mendapatkan privilege dari pemerintah untuk selalu memenangkan persaingan perebutan kekuasaan. Mengapa kondisi perpolitikan Indonesia berubah pada masa reformasi? Memasuki era reformasi, kondisi perpolitikan Indonesia kembali berubah dengan munculnya banyak partai politik. Era reformasi Indonesia yang diawali dengan adanya gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi di bidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu mempresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya, tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan dari rakyat Indonesia, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Berdasarkan hasil pemilu 1999, terdapat 20 partai politik yang mewakili wakilnya di DPRD.
Di antara seluruh partai tersebut, terdapat 6 partai politik yang memenuhi aturan batas minimal untuk ikut dalam pemilu berikutnya. 6 partai inilah ditambah kekuatan TNI Polri yang terlihat memiliki daya tawar yang kuat untuk terlibat dalam setiap proses politik di tingkat nasional. Secara realitas politik ini mengkategorikan sistem kepartaian di Indonesia saat ini tepat bila dikatakan termasuk dalam sistem kepartaian banyak partai. Sementara pemilu 2004 menghasilkan lebih banyak partai politik yang mendapatkan suara signifikan untuk pemilu 2009. Pemilu 2004 menghasilkan 7 partai yang mencapai ambang batas tersebut. Ketujuh partai tersebut adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Peserta pemilu tahun 2004 dan 2014 berkurang setengah dari jumlah parpol pemilu 1999, yaitu 24 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2004 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang batas. Ambang batas tersebut di Indonesia dikenal sebagai electoral threshold. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, diatur bahwa partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya, namun harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sejarah partai politik di Indonesia sangat dinamis. Demikian pembahasan mengenai sejarah partai politik di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.